Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, poros dulur Kulkar Jatim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam program Tahsin Al-Quran yang diselenggarakan oleh kantor DPD Golongan Karya tingkat 1 Jawa Timur. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca idgham mutajanisain. Sebelumnya kita sudah belajar idgham mutamathilain. Untuk saat ini kita akan belajar apa itu idgham mutajanisain dan bagaimana hukum bacaannya, yakni bagaimana cara membacanya. Kita akan mulai dari pengertian. Pengertian idgham mutajanisain. Seperti yang telah kita ketahui, idgham itu artinya memasukkan, menjadikan satu. Itu idgham, ya. Jadi idgham itu idkhal, memasukkan artinya. Kemudian mutajanisen itu tunggal jenis. Ya. Kalau mutamatsilin tunggal misilnya. Lebih jelasnya yang dinamakan idgham mutajanisen ialah mengidghamkan atau memasukkan huruf bersukun kepada huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Ya. Kalau mutamatsilin, makhraj dan sifatnya sama. Tapi kalau mutajanisen itu makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Jadi huruf-huruf, lebih gampangnya huruf-huruf yang berdekatan. Ya, huruf-huruf yang berdekatan. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Baik itu posisinya di dalam satu kalimat ataupun kalimat. Ya. Jadi ketika ada huruf yang berdekatan karena makhrajnya sama, sifatnya berbeda, ya, maka kena hukum idgham mutajanisain. Jadi wajib diidghamkan. Huruf yang pertama, yakni sukun, itu dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Sehingga seakan-akan dia bertasydid atau syiddah. Ya. Contoh. Lebih gampangnya langsung kita masuk ke dalam contohnya. Ya. Ada huruf-huruf yang di ujung lidah. Ada zal ketemu dha. Ya. Ada zal ketemu dha. Dha. Ya, ini dha. Contohnya adalah zalnya sukun kemudian berhadapan dengan dha yang hidup, ya. Itu makhrajnya sama. Jadi sama-sama di ujung lidah, ya. Di lidah, tapi sifatnya berbeda. Ya. Bacanya kalau tulisannya id zalamtum. Tapi ketika kena hukum idgham, maka
seakan-akan dia bertasydid. Zalnya diidghamkan, dimasukkan kepada huruf dha-nya. Ya, okay. Jadi bacanya idzalamtum, bukan idzalamtum. Ya. Jadi bacanya yang benar idzalamtum. Seakan-akan dha-nya itu bertasydid karena zalnya, huruf zalnya bersukun, diidghamkan, dimasukkan kepada huruf dha yang sama-sama makhrajnya dan beda, akan tetapi beda sifatnya. Nah, itu contoh. Kemudian contoh selanjutnya adalah huruf dal. Huruf dal bertemu dengan huruf ta. Ya. Huruf dal bertemu dengan ta. Dal itu tidak hamas. Ya. Kalau ta hamas. Makhrajnya tempatnya sama, cuma sifatnya berbeda. Nah, ada contoh dalnya sukun berhadapan dengan ta yang hiduf berharokat fathah di sini, ya. Bacanya kalau tulisannya qad tabayyana, tulisannya, ya. Tulisannya begitu. Lafadznya begitu. Tapi ketika dia kena hukum idgham, sehingga dal yang sukun dimasukkan kepada huruf ta di depannya, makanya kena hukum idgham, dibaca yang benar qad tabayyana, bukan qad tabayyana. Nah, itu. G. Ya. Jadi sifat qalqalahnya hilang. Ya, dalnya hilang. Sehingga dalnya masuk ke dalam ta. Qad tabayyana, bukan qad tabayyana. Ya, itu dal ketemu ta. Kemudian contoh selanjutnya kebalikannya, ta ketemu dal. Ya. Kalau tadi dal ketemu ta, sekarang ta ketemu dal. Athqalat, tulisannya, lafadznya athqalat da'wa. Lafadznya ini athqalat da'wa Allah gitu. Athqalat da'wa. Tulisannya begitu lafadznya. Ketika huruf ta sukun berhadapan dengan dal, makhrajnya sama, sifatnya berbeda, maka taknya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf dal, sehingga dibaca seakan-akan tasydid atau syiddah. Athqalat da'wa. Okay. Athqalat da'wa. Okay. Tak boleh dibaca athqalat da'wa bukan barang, ya, karena idgham. Idgham itu dari dua menjadikan satu, itu idgham, sehingga seakan-akan tasydid. Nah, itu loh, itu idgham. Okay. Kemudian contoh selanjutnya ialah ketika huruf ta bertemu dengan ta. Ta itu hamas, ta button, ya. Jadi tertahan. Jadi bacanya ialah contohnya ta yang sukun ketemu dengan ta yang hidup. Lafadznya fa'amanat ta'ifah, lafadznya. Karena hurufnya berdekatan, makhrajnya sama, sifatnya berbeda, maka diidghamkan. Bacanya fa'amanat ta'ifah. Begitu. Jadi lo-nya seakan-akan tasydid. Nah, gitu. Okay. Contoh selanjutnya. Ada lam ketemu ra. Lam ketemu ra.
Nah, tulisannya Qul Rabbi. Nah, ketika diidghamkan, maka hasilnya lamnya seakan-akan hilang, masuk ke dalam ra, ra-nya jadi tasydid. Qul Rabbi. Ya. Nah, begitu. Karena lam dan ra itu posisi makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Nggih. Kalau jenengan bingung maksudnya sifatnya apa, penting ininya ini contoh lengkap huruf-hurufnya saya sajikan, ya. Hurufnya saya sajikan. Ada 8 tempat huruf yang berdekatan di dalam idgham mutajanisin. Karena kalau yang baru belajar kadang bingung maksudnya ya apa, makhrajnya sama, sifatnya beda. Ini yang kadang gitu yang sulit, nggih. Kemudian ada sa ketemu zal. Sa ketemu zal, ya. Ada tulisan lafadznya yalhaz zalika. Ketika sa sukun berhadapan dengan zal yang hidup, makhrajnya sama, sifatnya berbeda, maka wajib diidghamkan. Sehingga bacaan yang benar ialah yalhadzalika. Yalhadzalika. Boten bareng dibaca yalhadzalika. Ya. Gitu. Jadi yang namanya idgham itu pokoknya digabung. Seakan-akan tasydid itu idgham. Ya. Namanya idgham itu seakan-akan tasydid. Ya. Kemudian contoh selanjutnya ialah ketika huruf ba sukun bertemu dengan mim, huruf yang di bibir, ya. Makhrajnya sama, huruf bibir, ba, mim, ya. Tapi sifatnya berbeda, ba, ya. Maka ketika ba sukun bertemu dengan mim yang hidup, ya, lafadznya bunyinya irkab ma'ana, maka dibaca idgham jadinya irkam ma'ana, ya, begitu. Ketika diidghamkan berubah menjadi mim yang syiddah, maka dia ada gunnahnya, ya, karena berubah jadi mim tasydid, maka ada dengungnya. Irkam ma'ana. Kalau tidak gunnah, irkab ma'ana, dibaca izhar, jelas. Tapi karena ini hurufnya berdekatan, ya, makhrajnya sama, kemudian sifatnya berbeda, maka diidghamkan. Mimnya dari tasydid. Karena mimnya tasydid, maka kena hukum gunnah, ya, itu. Baik, kemudian contoh selanjutnya adalah huruf ta bertemu dengan ta. Ada sedikit pengertian. Ketika ta bertemu dengan ta, ya, ini idgham naqis. Mutajanisen tapi sifatnya naqis karena tidak sepenuhnya, ya. Farrattum, basatta, ahatta. Tidak sepenuhnya taknya itu utuh menjadi syiddah, ya. Menurut di dalam kitab Jazariyah begitu. Jadi bacanya sifat isti'la'nya ta itu tidak boleh hilang. Jadi farrattum, bukan farrattum, bukan basatta, bukan ahadtu, nggih. Tapi farrattum, basatta, ahadtu, ya. Jadi tetap tertahan naik ketika menuju ta, ya. Meskipun tanpa kolahkan, kolahnya hilang, toknya, ya. Tapi sifat isti'la'nya harus tetap ada. Ini karena idgham naqis, ada pengecualian di situ. Repot nih, bingung.
Iya, farradtum. Jadi farradtum. Ada istilahnya, sedikit tetap terangkat. Tidak boleh farradtum. Basatta. Ahadtu. Langsung tak. Tidak boleh. Ya, ada sedikit sifat istilahnya terangkat. Farradtum. Basatta. Ahadtu. Begitu. Iya, ada sedikit tertahan naik. Istilahnya tetap harus tidak boleh ditinggalkan. Ini pengecualian karena di dalam jazir namanya idgham naqis. Jadi tidak sepenuhnya, ya. Nah, cuma yang ini to ketemu tak. Yang lain idghamnya utuh. Jadi seperti syiddah. Baik, kita praktekkan bersama-sama contoh-contoh ini dari yang pertama. Jadi sedikit saya ulangi, idgham mutajanisin ialah ketika ada dua huruf, ya, makhrajnya sama, sifatnya beda, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Baik itu terletak di dalam satu kalimat ataupun beda kalimat, ya. Daripada pusing, yang mana yang maksudnya makhrajnya sama, mana yang maksudnya sifatnya beda. Contohnya ini, ada 8 tempat di dalam Al-Quran itu posisi huruf-huruf yang berdekatan, ya, maksudnya makhrajnya sama, sifatnya beda. Baik, kita praktikkan. Yang pertama, huruf dzal ketemu dengan dha, ya, huruf dzal ketemu dengan dha. Silakan ditirukan. Idzalamtum. 2, 3. Idzalamtum. Ya. Kemudian dal ketemu ta. Qad tabayyana. 2, 3. Qad tabayyana. Tampakkah? Baik. Kemudian huruf ta ketemu dengan dal. Yang sisi kanan yang dibaca, yang ada syiddahnya. Tulisan di dalam mushaf itu sebelah kiri. Tapi bacaannya dibaca sebelah kanan. Tapi kalau jenengan nyari yang sebelah kanan di mushaf Al-Quran, tidak ada. Itu cara bacanya, praktek bacanya seperti itu. Ya, begitu. Baik, selanjutnya ialah tak ketemu dal. Athqala da'awa. 2, 3. Athqala da'awa. Kemudian huruf ta ketemu dengan ta. Fa'amana ta'ifah. 2, 3. Fa'amana ta'ifah. Baik. Contoh selanjutnya ialah huruf lam bertemu dengan ra. Ra. Ya. Qur rabbi. 2, 3. Qur rabbi. Kemudian fa ketemu dengan zal. Yalhadzalika. 2, 3. Yalhadzalika. Selanjutnya huruf ba bertemu dengan mim. Irkam ma'ana. 2, 3. Irkam ma'ana. Kemudian to ketemu dengan ta. Hati-hati, ya. Isti'la'nya tidak boleh, ya. Farradtum. 2, 3. Farradtum. Basatta. 2, 3. Basatta.
ahadtu. 2, 3. Ahadtu. Ya. Itu 8 tempat huruf-huruf yang makhrajnya sama, kemudian sifatnya berbeda. Ya, yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an. Ya. Pertemuannya itu, kalau contohnya banyak. Ya. Jadi to ketemu ta, ba ketemu mim, fa ketemu zal, lam ketemu ra, ta ketemu to, ta ketemu dal, fa ketemu zal, begitu. Zal ketemu za, ya. Itu kita pada pertemuan kali ini, yakni terkait hukum bacaan idgham mutajanisain, ya. Yakni idgham memasukkan huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Baik para pecinta Al-Quran, sedulur Golkar, Jatim dimanapun berada, demikian materi kita pada kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Quran wa ahli baitihi al-kiram وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.